Assalamualaikum teman-teman Damaskus semua. Apa kabar? Santi doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Video kali ini merupakan pertemuan kita yang pertama di semester 2. Bu Santi senang sekali dapat bertemu kembali dengan kalian semua. Pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Karena di semester 1 kemarin materi sudah kita pelajari semua, jadi di semester 2 ini kita akan membahas latihan-latihan soal. Baik teman-teman, kalian sudah siap? Kita mulai ya pelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum memulai kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, Amel ingin mengetahui benua Eropa. Amel kemudian membuka atlas yang merupakan kumpulan titik-titik. Pilihannya ada peta, gambar, dena, dan sketsa. Nah, sebelum menjawab, kita lebih dahulu mengetahui apa saja pengertian dari peta, gambar, dena, dan sketsa ini. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Sedangkan gambar, seperti yang kalian tahu, merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Sedangkan dena adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Sketsa adalah suatu gambar yang masih kasar atau belum selesai untuk mengawali sebuah penggarapan karya lukis, arsitektur, animasi, dan lainnya. Nah, sedangkan atlas merupakan kumpulan dari peta-peta yang mempunyai tema yang sama dan disusun menjadi sebuah buku. Nah, dari pengertian-pengertian ini, kira-kira mana jawaban yang benar? Ayo, coba kalian tebak. Ya, jawaban yang benar adalah peta. Ya, jadi Amel membuka atlas yang merupakan kumpulan dari peta. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, peta Jawa Barat memiliki skala 1:10.000. Nah, arti dari skala tersebut adalah, kira-kira mana jawaban yang benar? Atau apakah A, 1 cm pada peta sama dengan 10 cm jarak sebenarnya? Atau B, 10 cm pada peta sama dengan 10 cm jarak sebenarnya? Atau C, 1 cm pada peta sama dengan 10.000 cm jarak sebenarnya? Atau yang D, 10.000 cm pada peta sama dengan 1 cm jarak sebenarnya? Yang mana jawaban yang benar? Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Jadi, 1 cm pada peta itu sama dengan 10.000 cm jarak sebenarnya, jika skala pada petanya 1:10.000. Lalu sekarang soal nomor 3, suku Osing berasal dari, ayo ada yang tahu suku Osing berasal dari mana? Apakah Jawa Barat, Bali, Madura, atau Jawa Timur? Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui suku Osing atau biasa diucapkan suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai Laros atau Wong Blambangan. Merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Nah, berarti suku Osing berasal dari Jawa Timur. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, gambar berikut yang merupakan simbol rawa pada peta adalah. Nah, coba kalian masih ingat? Gambar rawa kira-kira yang mana ya? Nah, kita lihat dulu sebelumnya gambar berikut. Nah, di sini ada gambar merupakan lambang dari peta ya. Yang pertama ada sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, dan sebagainya. Kalian dapat lihat sendiri ya. Nah, kira-kira yang merupakan simbol rawa, gambar yang mana? Nah, kalian sudah tahu ya jawabannya? Ya, yang ini. Oke. Kalian hafalkan ya lambang-lambang dari yang ada di peta ini. Selanjutnya nomor 5. Soal nomor 5. Hasan melihat tanda titik besar pada peta. Hasan tidak mengetahui tanda tersebut. Untuk mengetahuinya, maka Hasan harus membuka apakah skala peta, simbol peta, legenda, atau tahun pembuatan peta. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu skala peta, simbol peta, legenda, dan tahun pembuatan peta. Kita lihat ya.
Skala peta adalah rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di atas permukaan bumi. Sedangkan simbol peta adalah gambar di dalam peta untuk mewakili kenampakan alam di permukaan bumi. Di mana terdapat 3 simbol dalam peta, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Lalu legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Nah, pada umumnya, arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke arah peta. Nah, jadi dari pengertian ini, jawabannya adalah Hasan. Untuk mengetahuinya, Hasan harus membuka legenda, ya, agar ia dapat mengetahui tanda titik besar yang dilihat pada peta. Yaitu legenda merupakan keterangan dari simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 6, jenis peta di bawah ini adalah nomor 1 peta dunia, lalu 2 peta korografi, 3 peta curah hujan, 4 peta topografi, 5 peta pembagian waktu. Nah, peta umum ditunjukkan oleh nomor yang mana? Nah, coba kita lihat dulu yang termasuk peta, pembagian peta apa saja? Nah, jenis-jenis peta. Yang pertama, berdasarkan isi, peta itu terdiri dari peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Peta umum terdiri dari peta dunia, lalu peta korografi, dan peta topografi. Nah, dari sini sudah tahu ya kita jawabannya ya. Tapi kita lihat lagi. Peta khusus atau yang kedua, peta berdasarkan bentuknya. Yang pertama peta digital, lalu peta timbul, peta datar, dan peta berdasarkan skala, peta skala kecil, peta skala sedang, peta skala besar. Nah, kalian sudah tahu peta umum ada apa saja? Oh iya, peta berdasarkan skala masih ada peta kadaster dan peta geografis. Nah, dari sini kita dapat mengetahui jawabannya yang termasuk peta umum ada peta dunia, korografi, dan topografi. Yang mana? Oke, jawaban yang benar adalah yang A. Oke, lanjut. Nomor 7. Warna kuning pada peta melambangkan permukaan bumi bagian mana? Nah, kita lihat dulu arti warna dari yang ada di peta. Warna hijau itu menandakan kurang dari 200 meter, ketinggian kurang dari 200 meter. Lalu, warna hijau muda menandakan ketinggian antara 200 sampai 400 meter. Warna kuning, nah ini pertanyaannya ya, itu menandakan ketinggian antara 400 sampai 1000 meter. Lanjut ya, kita coba mengetahui lagi warna-warna lainnya. Warna coklat muda menandakan ketinggian antara 1000 hingga 1500 meter. Berikutnya warna coklat menandakan ketinggian lebih dari 1500 meter. Sedangkan warna biru keputihan itu merupakan warna kenampakan perairan, kurang dari 200 meter. Lalu warna biru muda itu kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Warna biru tua menandakan kedalaman lebih dari 2000 meter. Nah, jawabannya berdasarkan info ini ya, bahwa warna kuning itu ketinggian antara 400 sampai 1000 meter, berarti merupakan permukaan bumi dataran tinggi. Oke, lanjut. Nomor 8. Laut yang menjorok ke daratan disebut, nah, kalian masih ingat tidak apa itu teluk, tanjung, palung, dan danau? Kita lihat ya arti masing-masing. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Sedangkan tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Lalu palung merupakan tanah yang berlekuk dalam dan berisi air. Sedangkan danau, kalian pasti sudah tahu, yaitu tubuh perairan yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di daerah cekungan.
Nah, dari pengertian ini kira-kira mana yang merupakan pengertian dari laut yang menjorok ke daratan? Yang mana? Oke, jawabannya adalah teluk, ya. Laut yang menjorok ke daratan. 9. Dataran yang terbentuk dari endapan lumpur sungai di muara disebut, kita lihat lagi, apa itu delta, apa itu dataran banjir, pantai, dan teluk. Delta adalah tanah endapan berbentuk segitiga di muara sungai. Sedangkan dataran banjir merupakan dataran di sepanjang kiri dan atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir. Lalu pantai, pasti kalian tahu. Pantai atau pesisir adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Sedangkan teluk tadi sudah kalian tahu, yaitu tubuh perairan yang menjorok ke daratan. Kira-kira mana yang merupakan pengertian dari dataran yang terbentuk dari endapan lumpur sungai di muara? Ya, jawabannya adalah delta. Kalian ingat-ingat ya. Lanjut. Negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani disebut negara maritim, bahari, agraris, atau subtropis. Kita lihat dulu, apa itu negara maritim? Yaitu negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Lalu, bahari adalah negara yang terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut. Hampir mirip ya, maritim dan bahari ini. Lalu agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Sedangkan subtropis adalah wilayah bumi yang berada di utara dan selatan setelah wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan pada lintang 23,5 derajat utara dan selatan. Nah, pasti kalian sudah tahu jawabannya, ya. Negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani disebut negara C. Agraris. Nomor 11. Kina merupakan salah satu tanaman perkebunan untuk obat. Hasil yang dapat diambil dari tanaman perkebunan kina adalah, apakah buahnya, daunnya, akarnya, atau kulit batangnya? Kalian coba lihat deh. Ini adalah gambar dari pohon kina. Nah, lihat apa sih yang diambil dari tanaman kina ini yang dimanfaatkan sebagai obat? Yang ternyata, kalian lihat fotonya? Ya, yang diambil dari tanaman kina ini adalah bagian kulit batangnya, ya. Dijadikan sebagai obat, khususnya obat malaria. Nomor 12, peninggalan sejarah yang ada di Jawa Timur adalah, apakah Candi Borobudur, Prambanan, Panataran, atau Muara Takus? Coba kalian tebak yang mana? Ya, jawaban yang benar adalah Candi Panataran yang ada di Jawa Timur. Lalu, kalau Candi Borobudur terletak di mana? Nah, ternyata Candi Borobudur ini berada di Magelang, Jawa Tengah. Sedangkan Candi Prambanan terletak di Sleman, juga Jawa Tengah. Nah, Candi Panataran terletak di Blitar, Jawa Timur. Sedangkan Candi Muara Takus itu berada di Provinsi Riau, Pekanbaru. Berikutnya, Gunung Kerinci terletak di Provinsi Jambi jawabannya, ya. Kerinci terletak di Provinsi Jambi. Selanjutnya nomor 13. Objek wisata alam Raja Ampat terdapat di, nah ini objek wisata yang terkenal ya, sangat indah. Kalian tahu ada di mana? Ya, jawabannya di Papua. Siapa yang menjawab benar? Oke, lanjut. 14. Alat musik tanjidor berasal dari provinsi. Nah, belum lama kita belajar ini. Dari provinsi mana tanjidor? Ya, tanjidor berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalian perhatikan foto berikut. Nah, gambar tersebut merupakan tarian dari daerah mana? Tarian ini sangat terkenal ya. Kalian pasti tahu jawabannya? Ya, ternyata tarian ini adalah tari saman yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Nomor 16, tradisi kasada dilakukan di Gunung Bromo oleh suku, suku apa? Baduy, Tengger, Bugis, atau Jawa?
Nah, ternyata jawabannya, tradisi kasada dilakukan di Gunung Bromo oleh suku Tengger. 17. Akar dari huruf Bali dan Jawa kuno adalah huruf apakah hieroglif, Palawa, Melayu, atau Latin? Nah, kita lihat dulu. Arti dari hieroglif merupakan tulisan dan abjad Mesir kuno. Lalu, Palawa, di tempat asalnya, India, Palawa ini berbahasa Sanskerta. Sedangkan di Nusantara, Palawa berubah jadi Jawa kuno. Nah, dari pengertian ini kira-kira sudah terjawab ya. Akar dari huruf Bali dan Jawa kuno adalah huruf apa? Nah, huruf Palawa. Berikutnya 18. Peninggalan sejarah yang berupa sisa-sisa tulang belulang manusia dan hewan serta tumbuhan dari masa purba yang membatu disebut. Nah, kita lihat dulu artinya ya. Ini prasasti merupakan dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Nah, jawabannya adalah fosil. Kalau candi dan arca kalian sudah tahu ya. Nah, fosil merupakan peninggalan sejarah yang berupa sisa-sisa tulang belulang manusia dan hewan, serta tumbuhan dari masa purba yang membatu. 19. Rasa cinta terhadap tanah air yang tinggi disebut dengan... Nah, kita lihat dulu artinya. Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Sedangkan chauvinisme adalah rasa cinta dan kesetiaan yang berlebihan terhadap tanah air. Lalu komunisme adalah ideologi politik yang didirikan atas dasar keyakinan bahwa masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dengan menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi atau sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang. Jadi jawabannya, rasa cinta terhadap tanah air yang tinggi disebut chauvinisme. 20. Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal. Ya, siapa yang ingat? Mudah sekali ini. Ya, Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Oke, baik teman-teman. Sudah 20 soal kita kerjakan pada hari ini. Nah, berarti sudah selesai juga materi kita pada hari ini. Teman-teman mohon dipelajari kembali sebagai persiapan ujian kalian nanti. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila Bu Santi ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.